Perkenalkan, nama saya Riko Beni dengan NIM 1810416712, kelas A3, dosen pengampu Adi Mursalim SMM, mata kuliah perilaku organisasi. Langsung saja pada pembahasan, saya mengambil contoh, saya pernah membeli sepatu untuk kebutuhan kuliah saya sehari-hari. Alasan saya membeli sepatu tersebut karena sepatu yang sebelumnya saya gunakan sudah rusak. Jadi saya memutuskan untuk membeli sepatu yang baru untuk menggantinya. Mengenai pembelian sepatu tersebut ada beberapa faktor yang saya pertimbangkan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, yaitu faktor budaya. Faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan paling dalam. Di dalam faktor budaya, terdapat subfaktor lainnya, yaitu budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling besar, sedangkan subbudaya mencakup kebangsaan, agama, kelompok, ras, dan wilayah geografis. Sedangkan kelas sosial sendiri adalah pembagian masyarakat yang relatif. Faktor budaya tidak berpengaruh secara signifikan karena pembelian satu produk tidak berkaitan dengan faktor budaya. Namun subfaktor kelas sosial merupakan faktor yang berkaitan dengan keputusan pembelian, di mana letak kelas sosial seseorang menimbulkan perbedaan dan keputusan pembelian tersebut. Lalu yang kedua itu faktor sosial. Selain faktor budaya, perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Di dalam faktor sosial terdapat beberapa subfaktor, yaitu kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial masyarakat itu sendiri. Subfaktor kelompok acuan merupakan salah satu faktor yang besar pengaruhnya terhadap keputusan pembelian konsumen. Di dalam tren dunia sekarang ini, terdapat kelompok acuan, yang dimana kelompok acuan ini berpengaruh besar terhadap keputusan pembelian konsumen dalam membeli suatu produk tersebut. Lalu yang ketiga yaitu faktor pribadi. Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh faktor pribadi. Faktor pribadi tersebut meliputi usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, gaya hidup, serta kepribadian terhadap keputusan pembelian. Di mana usia dan pekerjaan serta gaya hidup merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam keputusan pembelian konsumen. Unsur pekerjaan dan gaya hidup berkaitan erat dengan tingkat ekonomi seseorang. Hal ini akan menjadi pertimbangan keputusan pembelian produk yang seperti apa berdasarkan tingkat ekonomi seseorang tersebut. Lalu yang keempat yaitu faktor psikologis. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh 4 faktor psikologis utama. Faktor-faktor tersebut terdiri dari motivasi, persepsi, pengetahuan, serta keyakinan dan sikap. Psikologis merupakan salah satu faktor yang berpengaruh besar dalam keputusan membeli suatu produk, di mana motivasi dan pengetahuan merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada keputusan pembelian. Dalam faktor psikologis, faktor pengetahuan merupakan faktor yang paling berpengaruh. Lalu lanjut ke keputusan pembelian konsumen. Proses keputusan pembelian dimulai apabila konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan terhadap suatu produk yang diinginkan. Proses pembelian menggambarkan alasan mengapa seorang lebih menyukai, memilih, dan membeli suatu produk dengan merek tertentu. Ada tahapan dalam proses pembelian keputusan tersebut. Yang pertama yang harus dilalui yaitu pengenalan masalah. Proses membeli diawali saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan. Pembeli menyadari terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi yang diinginkan. Lalu yang kedua atau tahap yang kedua yaitu evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan, produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen itu sendiri. Lalu yang tiga atau yang terakhir yaitu evaluasi pasca pembelian. Hal ini menjelaskan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan konsumen pada suatu produk akan mempengaruhi tingkah laku berikutnya. Saya pikir hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai keputusan pembelian konsumen. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.